Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math ya. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray say basmalah together. Dan jangan lupa kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Open your book page 89, halaman 89. Look at chapter 10, lihat bab 10, tessellation. Nah, di sini adalah tessellation artinya pengubinan atau dasar polanya, pola pengubinannya. Oke, kalian lihat. Look at number 1. Look at the picture below. Lihat gambar di bawah ini. It show part of a floor covered with rectangular tiles. Di sini menunjukkan lantai yang ditutupi oleh persegi panjang, pengubinan yang bentuknya persegi panjang. Kalian lihat, ini bentuknya persegi panjang ya. Oke, look at the shape. Rectangle, square, and triangle. Persegi panjang, persegi, dan segitiga. Okay. Tiles of each shape can be used to cover a surface with no gaps between them. Ubin-ubin di bawah ini, setiap pada bentuknya bisa digunakan untuk menutupi permukaan tanpa adanya celah. Nah, di sini tidak ada celah, maksudnya celah adalah jeda. Misalnya rapat tuh, kalian bisa lihat persegi panjang, rapat, tidak ada bentuk lain di gambar tersebut. Nah, ini tidak ada celah karena semuanya bentuknya segitiga, tidak ada jeda atau gap atau celahnya. Nah, ini adalah bentuk ubin yang berpola. Ini berpola rectangular, square, and triangle. Ini polanya bentuk persegi panjang, persegi, dan segitiga. Pola-pola tersebut bisa juga disebut tessellation atau pengubinan. Polanya, pola dari ubin kita bisa sebut tessellation atau pengubinan. Oke, next page 90, halaman 90. Look at number 2, kalian lihat nomor 2. Some dish shape do not tessellate. Oke, beberapa bentuk yang tidak membentuk pengubinan. Nah, kenapa? The first, yang pertama ada gap, ada celah. Tadi gap artinya celah. Jadi di sini ada bentuk lingkaran. Walaupun semuanya lingkaran, tapi di sini ada bentuk lain, yaitu bentuk seperti square ya, tapi agak melengkung-melengkung. Nah, ini adalah gapnya, ada celahnya. Berarti ini bukan tessellate atau bukan berpola karena ada celahnya, ada gapnya. Yang kedua, kenapa bukan disebut juga bukan tessellate? Karena ada overlap. Nah, overlap itu numpuk ya. Kalau tadi tidak menumpuk tapi ada celahnya. Kalau sekarang overlap, numpuk. Karena numpuk seperti ini, jadi bentuknya tidak jelas, kurang jelas, ya. Lingkarannya kurang jelas karena tertutupi oleh lingkaran yang lainnya. Jadi bentuk seperti ini bukan disebut berpola karena ada gap. The first, yang pertama ada gap, ada celahnya. Yang kedua overlap, menumpuk ya. Jadi karena tertutupi bentuknya. Jadi bentuk yang lainnya tidak terlihat, hanya beberapa saja, hanya satu nih yang terlihat seperti lingkaran. Kalau yang lainnya tidak karena menumpuk ya. Oke, kalian harus bisa membedakan ya, mana yang berpola, mana yang tidak. Kalau yang tadi sebelumnya itu berpola karena tidak ada gap dan tidak overlap. Oke, next page 91, halaman 91. Look at number 4, lihat nomor 4. Identify and color the unit shape used in each of the following tessellation. Mengidentifikasi, kita harus tahu ini bentuknya apa dan warnai setiap unitnya, setiap bentuknya
Nah, di sini adalah bagian A. Nah, ini kalian warnain boleh, tapi warnainya harus berpola. Ya, maksudnya berpola. Kalau di sampel red, berarti di sini red, red, red. Jangan red, terus di sini beda lagi green, terus di sini purple. Nah, itu tidak berpola. Jadi kalau berpola tuh berkesinambungan. Jadi sama. Bagian ini sama. Terus atasnya baru beda boleh. Misalnya yang atas green, berarti ini green, green, green. Ya, itu caranya untuk mewarnai. Dan ini untuk identifikasinya, ini adalah bentuknya apa? Kalian bisa tahu? Oke, triangle, segitiga. And B, untuk yang B, square atau persegi. Kalian bebas mewarna apa saja tapi harus berpola ya. Tidak boleh asal-asalan. Oke. And then number 5, we can make tessellation by drawing the unit shape on a piece of dot paper. Nah, kalian bisa membuat polanya dengan melanjutkan gambar yang ada di dot paper ini, di kertas ini. Nah, kalian bisa lanjutkan, lalu kalian beli warna. Di sini udah ada contohnya. Kalian bisa melanjutkannya. Oke, dengan ukuran yang sama ya. Tidak boleh ini misalnya kecil, nanti yang di bawahnya lebih besar. Nah, itu tidak boleh. Jadinya tidak tessellation, tidak berpola. Nah, sedangkan tessellation itu sama antara bentuk satu dengan yang lainnya. Oke, next page. The last page, 92, halaman yang terakhir 92. Look at number 6, lihat nomor 6. Complete the tessellation by adding 4 more unit shapes. Melengkapi pola dengan menambahkan 4 bentuk atau lebih. Nah, sini sudah ada contohnya. Oke, polanya adalah triangle, bentuknya segitiga. Nah, kalian bisa melengkapinya, melanjutkan pola tersebut, bisa menambahkan 4 atau lebih, 4 bentuk atau lebih ya, bebas terserah kalian, dan boleh diwarnai ya, tapi asal berpola ya, sesuai dengan contohnya ini. Okay, I think it's enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.